Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Rahmat dan Bu Mariati. Halo anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Semuanya baik bukan? Iya, alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan baik. Semuanya sehat? Ya. Nah, anak-anak semuanya, saya juga dalam keadaan sehat. Tapi kita belum tahu Bumar bagaimana hari ini ya. Bumar, bagaimana kabarnya Bumar? Alhamdulillah Pak, hari ini saya sehat. Nah, anak-anak semuanya, saya, Bumar, dan tadi Bapak Ibu guru yang ada di sekolah semuanya dalam keadaan sehat. Anak-anak juga dalam keadaan sehat semuanya. Maka kita harus bersyukur kepada Tuhan karena telah masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya ya. Tapi kita juga harus tetap menjaga kesehatan. Dengan cara apa? Iya. Dengan cara yang sekarang harus dilakukan, tetap memakai masker, kemudian jaga jarak, dan selalu menjaga kebersihan dengan cuci tangan. Tapi tidak hanya itu ya Bu ya, kita harus meningkatkan imun tubuh kita supaya sehat, segar, bugar ya Bu ya, dengan makan makanan yang bergizi, tentunya dengan gizi yang seimbang. Nah, setelah kita merawat badan kita, menjaga kesehatan kita, kita juga harus selalu beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, tentu ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing, sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Nah, dalam setiap ajaran agama kita selalu mengajak kita untuk selalu taat dan patuh kepada orang tua, hormat kepada orang tua. Kemudian juga harus saling menyayangi kepada adik, kepada kakak, kepada teman, kepada tetangga. Semuanya harus saling menghargai, saling menyayangi, sehingga tercipta kerukunan di lingkungan kita. Kalau lingkungannya rukun semuanya, maka negara ini juga akan menjadi rukun. Nah, pada akhirnya menjadi semuanya bersatu padu. Nah, anak-anak semuanya, berikutnya kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Ini juga merupakan pengamalan Pancasila, terutama pada sila yang pertama. Yuk, sekarang kita awali belajar kita hari ini dengan berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dengan harapan apa yang kita pelajari bisa mudah kita mengerti, bisa mudah kita pahami, yang pada akhirnya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, mulai. Selesai. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini kita lanjutkan belajar kita pada tema yang ketiga, benda di sekitarku, di subtema yang keempat, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Kali ini kita sudah belajar pada pembelajaran yang ketiga. Nah, setiap kali belajar kita tentu mempunyai tujuan belajar. Nah, tujuan belajar kita pada kesempatan hari ini, nanti anak-anak setelah selesai mengikuti pembelajaran, saya harapkan dapat menemukan kata atau istilah baru yang terkait perubahan wujud dengan tepat. Yang kedua, bercerita tentang langkah mengurangi pemanasan global dengan rasa percaya diri, ya Umar ya. Yang ketiga, berlatih mengkonversi satuan waktu baku ke satuan waktu baku yang lain. Nah,
Yang keempat, melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan yang terkait dengan waktu dengan tepat atau dengan benar. Yang kelima, mengidentifikasi teknik melipat kain dengan tepat. Ya, kalau pembelajaran 1 kemarin kita juga sudah belajar melipat baju. Iya, Nah, baju. kali ini tidak hanya baju, ya, semua kain yang ada di rumah. Ya. Nah, anak-anak semuanya, supaya tujuan pembelajaran ini bisa tercapai dengan baik, maka anak-anak harus mengikuti pelajaran dengan sebaik mungkin, dengan penuh semangat. Karena dengan semangat pasti bisa. Nah, anak-anak semuanya, yuk kita awali pelajaran pada kesempatan kali ini. Nah, anak-anak, saat ini bumi sudah mulai memanas ya. Iya. Kalau siang hari rasanya panas. Malam ya juga panas, Pak. Panas. Nah, ini akibat apa? Akibat pemanasan global. Nah, apa sih pemanasan global itu? Apa sebabnya? Tentu anak-anak jadi pengen tahu ya, karena rasanya tiap hari panas banget di kota Semarang kan panas banget. Kalau yang di daerah atas kayak di Dieng dan mungkin belum begitu panas ya. Tapi di kota Semarang udah sangat panas. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang pemanasan global. Nah, sudah pernah mendengar belum istilah pemanasan global, anak-anak? Sudah belum, anak-anak? Belum. Belum, ya oke. Apa yang dimaksud dengan pemanasan global sudah tahu belum? Ya, kemarin anak-anak kita sudah mempelajari tentang perubahan wujud suatu benda dari gas menjadi cair, dari padat menjadi cair dan sebagainya. Ya, ada proses yang namanya mengembun, ada kemarin menguap, ada mencair dan sebagainya. Ini berkaitan dengan pemanasan global. Nah, sekarang ini ada percakapan dari teman. Saya akan coba membacakan percakapannya. Nah, pemanasan global disebut juga dengan global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di bumi akan tenggelam. Nah, pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi, ya. Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya suhu bumi semakin panas. Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global akibat kesulitan beradaptasi. Beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya, kita berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Ya. Mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman. Menghemat
pemakaian listrik dan air. Kamu telah membaca tentang pemanasan global, ya tadi. Sekarang tuliskan kosakata baru yang kamu ketahui dari bacaan di atas tadi. Temukan arti kata-kata tersebut dalam kamus. Ya. Harus mencari di kamus gitu ya. Iya. Kemudian setelah ketemu, buat kalimat. Iya. Ya, buat kalimat. Cari kata-kata dulu ya Pak. Iya, cari Iya. kata-kata yang baru. Kemudian cari artinya. Kemudian setelah itu dibuat kalimat. Ya. Nah, anak-anak semuanya, jika pemanasan global dibiarkan dalam puluhan tahun, maka akibatnya apa? Akibatnya akan menimbulkan bencana. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pemanasan global itu? Coba kamu cari jawabnya. Nah, tadi. Kamu cari jawabnya, kemudian bolehlah bertanya kepada ayah, boleh bertanya kepada ibu, boleh bertanya kepada siapapun. Yang kedua, sebutkan bencana yang akan terjadi jika pemanasan global dibiarkan. Ini yang harus kamu cari. Boleh kamu tanyakan ke siapapun. Yang ketiga, apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi laju pemanasan global? Supaya pemanasan global itu bisa berhenti, apa yang harus kita lakukan? Ya, silakan ini ketiganya kamu jawab di buku tugas masing-masing. Pak, kalau enggak bisa boleh buka buku ya Pak. Boleh. Ada ya Pak. Boleh. Diulangi membaca ya Pak. Ya, diulangi membaca. Boleh bertanya kepada siapapun, boleh tanya ayah itu ataupun buka buku buka boleh. buku juga boleh. Nah, kalau sudah anak-anak, kamu tuliskan laporannya. Tuliskan laporannya. Nah, laporannya isinya apa? Isinya ya ini sama. Pemanasan global adalah bla 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 dan seterusnya. Kemudian bencana yang akan terjadi itu apa? Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi pemanasan ini? Tadi sepertinya sudah ya Pak dibaca ya Pak. Iya. Bacaan ada. Iya. Tapi akan lebih bagus lagi kalau di anak-anak bisa menemukan ya Pak. Iya. Nah, anak-anak semuanya, tentu kita dapat mengurangi pemanasan global ini apa? Dengan apa? Dengan cara tadi Pak, memakai kendaraan yang tidak menyebabkan polusi udara. Iya. Seperti apa? Sepeda. Iya. Nah, kemudian naik delman, ya. Tapi itu kan bisa dilakukan ketika kita perjalanannya dekat. Iya. Kalau jauh ya kita tetap bolehlah mengendarai mobil, mengendarai motor dan sebagainya. Tapi kita berupaya ketika bepergian yang dekat kita menggunakan transportasi yang tidak menggunakan bahan bakar yang mengakibatkan polusi udara. Ini salah satu contoh untuk mengurangi atau mengendalikan pemanasan global. Nah, anak-anak semuanya, ketika kita pakai kendaraan bermotor, pakai mobil, pakai apa ya, bis, angkutan-angkutan yang seperti itu, tentu akan menambah cepatnya pemanasan global. Nah itu, yuk kita budayakan. Jika bepergian yang tidak jauh, jalan kaki atau naik sepeda. Kumar kalau pagi goes Pak. Goes. Sekarang musimnya goes. Kalau enggak jalan kaki Pak, iya biar sehat. Nah ini sahabatku si Siti ini, kalau pergi sekolah naik sepeda. Nah, nih Siti dan teman-temannya sekolah naik sepeda. Waktu yang ditempuh Siti dan teman-temannya dari rumah menuju ke sekolah
90 menit. Nah, berapa jam waktu yang ditempuh Siti dan dari rumah menuju sekolah dengan bersepeda? Nah, anak-anak, kita akan merubah satuan menit menjadi jam. Nah, kita akan merubah satuan menit menjadi jam. Caranya bagaimana? Kemarin sudah ya, Pak? Anak-anak harus mengingat kemarin bahwa 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, tentu anak-anak masih ingat kemarin. Berarti ini berapa? Kalau 1 jam 60 menit. Pak, kalau dibalik, Pak. Kalau dibalik, Ya, sama 60 menit sama dengan 1 jam. Sama saja. Nah, kalau 90 iya, kalau berarti di sini 1,5 jam. 1 jam 30 menit. Nah, supaya lebih asik, mengasihkan, yuk sekarang kita gunakan belajar mengubah satuan jam ini dengan bermain bingung. Bagaimana bermain bingung? Nah, permainan ini dilakukan 2 orang. Ini bisa kamu bermain dengan adik atau dengan kakak di rumah. Nah, ya. Kemudian ini cara yang pertama harus dilakukan 2 orang. Kalau ini di sekolah mungkin saya buat kelompok nih, 1 orang 1 bangku gitu ya Bu ya. Nah, karena di rumah anak-anak bisa bermain dengan kakak atau dengan adik. Nah, atau main dengan ayah juga nggak apa-apa. Nah, kemudian guntinglah kartu yang ada di buku siswa, tapi jangan digunting, bukunya nanti rusak. Nah, ini boleh kamu fotokopi boleh, atau kamu tulis ulang juga boleh kan. Nah, ditulis ulang saja, kemudian dipotong. Nah, nanti kartunya yang mana di bawah akan saya tunjukkan. Nah, dipotong satu-satu. Setelah digunting, langkah yang ketiga dikocok kayak main kartu itu. Ya, dikocok ini. Nah, supaya apa? Urutannya tidak bisa ditebak ini yang soal yang keberapa, supaya tidak bisa ditebak. Diacak itu ya. Diacak ya. Nah, kemudian kamu boleh mengambil undian dengan cara apa? Karena 2 orang ya pakai, kalau di sini apa ya, pengsut ya, yeah. Batu gunting kertas ya. Batu gunting kertas boleh. Nah, setelah ketemu yang menang boleh mengambil kartu duluan. Nah, nanti secara bergantian seperti itu. Nah, sekedar saya mengingatkan, ini soalnya akan seperti ini. Nah, 1 jam 15 menit itu sama dengan berapa menit? Soalnya modelnya seperti ini, Bu. Nah, maka kita harus ingat 1 jam 15 menit. Maka sama dengan berapa menit? 1 jam itu 60 menit ditambah 15 menit. Maka sama dengan, dijumlahkan ya Pak? Iya. Berapa 60 ya? dengan 15. Berapa anak-anak? 75. 75. Di sini 75. Nah, sekarang saya tunjukkan. Nah, setelah menjawab seperti itu ketemu, kamu boleh 1 orang menentukan, saya pakai silang. Nah, saya silang di sini. Saya silang di sini. Ini misalkan saya main sama Bumar. Saya ambil silang di sini. Yes. Kemudian Bumar ngambil, setelah saya tadi, Bumar ngambil soal yang kedua. Bumar jawab, terus naruh di sini. Nah, Bumar pakai lingkaran bentuknya. Saya ngambil lagi, dijawab lagi. Kemudian benar lagi jawabannya. Saya nyilang di sini lagi. Nah, itu. Bumar ngambil gantian. Jawabannya benar. Bumar meletakkan di sini, boleh. Wah, saya nggak mau meletakkan sini, Pak. Aku mau meletakkan di sini supaya nggak jadi garis lurus. Kalau jadi garis lurus ini yang menang. Bumar letakkan di sini. Wah, saya nggak jadi bisa ke sini. Saya nyilang di sini. Wah, maka saya harus buat tempat yang lain. Misalnya, ini saya yang aman kemana ini? Kalau ke sini nggak bisa juga karena nggak ada ini. Maka saya harus buat di sini, silang di sini.
dan seterusnya. Nanti saya benar lagi, saya silang di sini, berarti saya yang menang, kan gitu toh. Kalau Bumar juga bilang di sini dikasih Bumar. Nah, ini sudah, ini seperti ini namanya permainan bingo. Ya, tahu ya anak-anak ya. Nah, ini kartunya. Nanti yang disilang ini kartunya yang akan dipotong-potong. Ini sesuai dengan garisnya. Nah, setelah itu dibalik atau boleh digulung boleh. Kalau saya lebih senang digulung, digulung kayak itu undian. Mama kita kalau arisan. Itu saya lebih senang begitu. Jelas ya anak-anak ya. Nah, anak-anak semuanya, kita lanjutkan belajar kita. Nah, sekarang anak-anak, supaya kamu bisa mengerjakan ini dengan baik, menjawab ini dengan baik, perhatikan baik-baik penjelasannya Pak Ahmad ini. Nah, menghemat penggunaan listrik merupakan contoh dalam memenuhi dalam menahan laju pemanasan global. Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit. Pada malam hari selama 4 jam 45 menit. Berapa lama Udin menyalakan lampu kamarnya? Nah, bagaimana menghitungnya? Nah, ini kan 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit. Sama dengan berapa? Anak-anak, kita harus menjumlahkan satuan yang sama dulu. Nah, 1 jam ditambah 4 jam. Ini saya gambarkan di sini. 1 jam ditambah 4 jam sama dengan 5 jam. Nah, setelah itu anak-anak, kita jumlahkan satuan yang sama kedua, menit dengan menit. 30 ditambah 45. Ini sama-sama menit. 30 menit ditambah 45 menit. Ini ditambahkan, saya tuliskan di sini. Sama dengan berapa? 75 menit. Nah, anak-anak, 75 menit itu melebihi 60 menit. Berarti 1 jam lebih. Nah, kemudian 75 ini kita pecah. 1 jam 60 menitnya menjadi 1 jam. Sisanya berapa? 15 menit. Nah, berarti sekarang kita tinggal menjumlahkan. Yang jam tadi ada berapa tadi? Yang pertama ada 5 jam. Ini disuruh 5 jam ditambah 1 jam di sini. Kemudian ditambah sisanya tadi sisanya 15 menit. Jadi jumlah keseluruhan adalah 6 jam 15 menit. Jelas ya anak-anak sampai sini? Kemudian anak-anak, kita lanjutkan. Nah, ini tadi di rumah si sahabatmu Udin. Nah, sekarang temanmu yang lain, si Edo, pergi ke rumah paman naik motor. Rumah paman berada di luar kota. Waktu yang dibutuhkan Edo ke rumah paman 1 jam 30 menit. Bila menggunakan kendaraan umum, waktu yang dibutuhkan 1 jam 55 menit. Berapa perbedaan waktu menggunakan motor dibandingkan dengan kendaraan umum? Nah, ini kita harus mengurangi yang lebih banyak, yang mana dikurangi yang lebih sedikit. Nah, yang lebih banyak ketika Edo menggunakan angkutan umum, maka kita tulis di sini 1 jam 55 menit dikurangi 1 jam 30 menit. Berapa hasilnya? Nah, kita kurangkan yang sama dulu. Yang satuannya sama. Satuannya sama dulu, ya. Yang satuannya sama dulu. Ini 1 jam
dikurangi 1 1 jam. Kita tuliskan di sini. 1 jam dikurangi 1 jam sama dengan 0 jam habis. Kemudian yang langkah kedua, yang satuan kedua yang sama ini ada menit, ini juga ada menit. Maka kita tarik ke sini 55 menit dikurangi 30 menit sama dengan 50 dikurangi 30 sama dengan berapa? 25 menit. Jadi 1 jam 55 menit dikurangi 1 jam 30 menit sama dengan 25 menit. Ya, jelas ya anak-anak? Bisa ya sampai sini? Nah, anak-anak semuanya, kalau sudah, sekarang ini ada contoh soal. Hitunglah 8 jam 45 menit dikurangi 4 jam 55 menit sama dengan titik-titik, sama dengan berapa? Nah, sekarang yuk kita kerjakan. Langkah pertama, 8 jam 45 menit sama dengan berapa sih? Kita pecah dulu. 8 jam ya, 8 jam kita pecah di sini. Nah, bagi dua ke sini. Kemudian di sini dapatnya 7 jam. Sini berapa? 60 menit. Ya. Jelas ya? 60 menit. Kemudian 45 menit. Kita geser ke sini. 45 menit. Ya, kita tambahkan dari 60 menit. Ya, sudah. Nah, sama dengan berapa? Ya, sama dengan 105 menit. Dah, sampai sini ya. Nah, kemudian anak-anak, sekarang 7 jamnya kita geser ke atas. Kita pindahkan ke atas. 7 jam saya pindahkan ke sini. Iya, 7 jam. Kemudian 105 menitnya ini kita naikkan. Nah, ini saya pindah ke sini. Just ke sini. Nah, ini langkah pertama. Jadi ini dulu. Nah, kemudian langkah yang kedua. Kita ke langkah yang kedua. Ya, sesuaikan cara pengurangannya. Sekarang 7 jam lebih 105 menit dikurangi 4 jam lebih 55 menit. Sekarang akan lebih mudah kalau sudah seperti ini. Nah, anak-anak, seperti tadi yang saya sampaikan, kita harus mengurangkan atau menjumlahkan yang sama satuannya. Ini jam, ini jam. Kita kurangkan dulu. Nah, 7 jam dikurangi 4 jam sama dengan berapa? Nah, 3 jam. Betul? 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Satuan harus ikut terus, tidak boleh lepas satuan ya. Kemudian menitnya, menit dengan menit kita kurangkan. 105 dikurangi 55. Berapa? 50, Pak. Ini. Berapa? Ayo. Sama dengan 50 menit. Jadi anak-anak, ini 8 jam 45 menit dikurangi 4 jam 55 menit, itu hasilnya adalah ini. Jelas? Bisa anak-anak? Bisa? Ya. Jelas ya? 3-nya ini pindah ke sini, 50-nya pindah ke sini. Ya, selesai. Nah, anak-anak pasti tadi bingung di sini. Kenapa kok harus dipecah begini? Karena menitnya ini ya, 45 menit ini 45 menit ini kalau dikurang ini kan kurang ya Bu Maria. Sehingga
tidak bisa, supaya bisa maka ini ditambahkan. Caranya menambahkan seperti ini tadi, menjadi 105 menit. Ya, kalau ini sudah bisa dikurangkan semua, nggak usah, ya. Jelas anak-anak sampai sini? Ya. Kalau sudah jelas, sekarang waktunya anak-anak bekerja. Tapi ini yang nomor 1 juga sudah contoh ini Bu. Sudah saya buat contoh. 7 jam 20 menit ditambah 2 jam 30 menit. Maka 7 jam ditambah 2 jam dulu. Jam sama dengan 9 jam. Kemudian menit dengan menit, ini menit dengan menit sama dengan 50 menit. Nah, 9 jam ditambah 50 menit sama dengan 9 jam 50 menit. Jadi 7 jam 20 menit ditambah 2 jam 30 menit sama dengan 9 jam 50 menit. Sekarang nomor 2 maksudnya, nomor 3, nomor 4, nomor 5 ini harus dikerjakan sama anak-anak. Kemudian 6, 7, 8, 9, 10 juga harus dikerjakan. 11 Pak, sampai 11 Pak. 11 ya, sama 11. Tapi di sini Pak Rahmat tampil yang 10 toh. Nah, anak-anak semuanya, tak terasa kita sudah belajar banyak ya anak-anaknya. Nah, sekarang anak-anak, tentu anak-anak masih tiap hari membantu ibu untuk mengambil jemuran dong. Nah, setelah mengambil jemuran, sekarang tugas semua harus dilipat semua. Ya, jangan terus ditaruh sembarangan, kan nggak rapi. Kusut Pak nanti ya, Pak. dilipat semuanya, kusut nanti ya Bu Maria. Jadi kusut ya Pak. Jadi kusut ya, dilipat semuanya. Kemudian kamu tuliskan di sini. Ya. Jenis pakaian, misalnya kaos, sudah dapat rapi belum? Kalau sudah rapi dicetak, itu aja, gampang toh. Nah, kalau belum rapi, ya dicetak yang belakang. Sajadah misalnya, wow, udah rapi, cetak. Yang belumnya tidak. Celana dan seterusnya apa yang ada di rumah. Nah, saya yakin anak-anak ini bisa semua. Bagaimana caranya ya supaya bisa menjadi lipatan yang rapi. Ya, jelas ya anak-anak ya. Nah, anak-anak semuanya, saya kira belajar kita hari ini sampai sini dulu ya Bu ya. Sudah melipat baju kok. Nah, maka anak-anak semuanya sudah paham. Kalau sudah paham, yuk belajar kita refleksikan dulu. Nah, ya, kita refleksikan dulu. Bagaimana perasaanmu mengikuti kegiatan belajar hari ini? Menyenangkan toh? Apa kamu menemukan kesulitan? Kemudian apa yang masih belum kamu pahami? Yang berikutnya, apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan hari ini? Kemudian sebutkan apa yang termasuk benda padat, benda gas maupun benda cair. Ya. Kalau sudah semuanya baik anak-anak semuanya, yuk kita akhiri belajar kita hari ini tentu dengan berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, dengan harapan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa mulai, selesai. Nah, anak semuanya, Arma dan Bu Mariati tidak lupa mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada anak-anak semuanya, karena anak-anak sudah mampu mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan penuh semangat. Yang berikutnya anak-anak, Arma pribadi minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Sama Pak, Bumar juga minta maaf ya anak-anak. Kalau tutur kata Bumar kurang berkenan di hati anak-anak.
Nah, sebagai akhir, maka anak-anak jangan lupa videonya di like ya. Ya, sekarang di like. Ya, setelah di like, kemudian jangan lupa di-share kepada teman-teman kita, kepada saudara kita, kepada sanak kerabat kita, kepada semua grup sosial media. Barangkali di sana ada teman kita yang belajar di kelas 3, sehingga bisa ikut belajar bersama-sama dengan kita. Yang terakhir, nih, yuk, yang tombol subscribe-nya masih merah, dipencet dulu sekarang. Ayo, dipencet, yuk. 1, 2, 3, dipencet dulu tombol subscribe-nya. Ya. Sekian dari Pak Rahmat dan Bu Mariati. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.